Kata kemurahan dalam bahasa Yunani yaitu krestotes, yang artinya mudah membagi, mudah mengerti, mudah melepas, mudah menaruh belas kasihan, mudah berbuat baik, dan mudah mengampuni. Karena itulah adalah sifatnya Tuhan. Kemurahan hati adalah nilainya Tuhan. Bagaimana kita ini bisa menarik kemurahan Tuhan dalam hidup kita? Atau men-trigger kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, ketika kita diam di rumah Tuhan. Ketika kita berada di hadirat Tuhan, ketika kita cari Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kemurahannya akan dicurahkan dalam hidup kita. Mazmur 27 ayat 4, satu hal yang telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Inilah rahasia kehidupan pemazmur. Kenapa mereka dihujani kemurahan Tuhan? Karena mereka selalu rindu akan Tuhan. Selalu cari Tuhan, dekat sama Tuhan, tidak jauh dari Tuhan. Fakta membuktikan ketika kita dekat dengan orang yang pintar, maka kita beroleh kepintaran. Ketika kita dekat dengan orang yang kuat, maka kita yang lemah menjadi kuat. Ketika kita dekat sama orang rajin, maka kita beroleh kerajinan. Ketika kita dekat sama Tuhan, maka kita beroleh kemurahan Tuhan. Ketika kita tidak dekat dengan Tuhan, maka kita tidak dekat dengan kemurahan-Nya. Ketika engkau jatuh, engkau down, engkau susah, engkau butuh pertolongan, engkau sakit, engkau lemah, jangan menjauh dari kasih karunia Tuhan. Tapi makin mendekat kepada Tuhan, nanti kita akan menikmati ada begitu banyak kemurahan-Nya datang dalam kesesakan kita. Yang kedua, bagaimana kita menarik kemurahan-Nya? Bagaimana men-trigger kemurahan terjadi dalam kehidupan kita? Ketika kita mengingat-ingat kemurahan Tuhan. Ketika kita merenungkan kebaikan Tuhan. Mazmur 23:5. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di saat pemazmur menghadapi masalah yang besar dan masa depan yang tidak menentu, mereka menguatkan hati mereka dengan mengingat dan merenung perbuatan-perbuatan Tuhan yang pernah mereka alami. Hal inilah yang membuat pemazmur bisa tetap kuat dan teguh berdiri. Manusia ini punya sifat yaitu kebaikan orang sering dilupakan. Sedangkan kesalahan orang susah dilupakan. Kebaikan orang sering diingat. Sedangkan kesalahan orang selalu diingat-ingat. Hal yang sama seringkali terjadi, kita melupakan kebaikan Tuhan. Tapi begitu keadaan tidak nyaman, langsung kita ngomel-ngomel. Hal ini terjadi pada bangsa Israel yang baru saja ditolong sama Tuhan. Di mana Tuhan telah membelah laut. Dan bangsa Israel boleh jalan di atas laut yang kering. Dan Tuhan menolong sehingga bangsa Mesir tidak menyentuh mereka. Dan mereka diluputkan dari kejaran tentara Firaun. Namun begitu mereka sudah berada di padang gurun 3 hari, mereka tidak menemukan air. Ketika mereka ketemu dengan air yang pahit, mereka langsung ngomel, komplain. Padahal baru 3 hari lalu mereka merasakan mujizat Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka. Mereka langsung bersungguh-sungguh, mereka langsung marah sama Tuhan. Membuktikan bahwa manusia seringkali melupakan kebaikan Tuhan. Dan begitu susah sedikit langsung gak bisa terima. Penting untuk kita mengingat kembali kebaikan Tuhan. Dan jangan melupakan perbuatannya. Supaya kita bisa berhenti bersungguh-sungguh. Dan menerima kemurahannya. Saat kita sakit, ingat kalau Tuhan bisa menyembuhkan kemarin, maka Tuhan yang sama juga bisa menyembuhkan kita saat ini. Ketika kita kekurangan, ingat bahwa Tuhan bisa menyediakan kebutuhan kita yang lalu. Maka Tuhan yang sama juga bisa menyediakan kebutuhan kita saat ini. Saat kita dijahatin orang, ingat kalau Tuhan bisa meluputkan kita kemarin, maka Tuhan yang sama juga akan meluputkan kita hari ini. Saat kita menghadapi jalan buntu, ingat kalau Tuhan bisa membuka jalan kemarin, maka Tuhan yang sama juga bisa membuka jalan bagi kita hari ini. Ketika kita mengingat kemurahan Tuhan, membuat kita bisa menikmati kemurahan Tuhan berikutnya. Tapi begitu kita suka komplain, maka kita akan jauh dari kemurahan Tuhan.
Yang ketiga, bagaimana kita menarik kemurahan Tuhan, men-trigger kemurahan yang terjadi dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita bermurah hati kepada orang lain. Matius pasal 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka beroleh kemurahan. Kata murah hati artinya mudah membagi, mudah mengerti, mudah melepas, mudah mengampuni, mudah berbuat baik, mudah menaruh belas kasihan. Lawan daripada murah hati yaitu mahal hati. Mahal hati artinya sukar membagi, sukar mengerti, sukar berbuat baik, sukar menaruh belas kasihan. Jadi firman Tuhan berkata ketika kita mudah membagi, surga mudah membagi. Tapi ketika kita sukar membagi, maka surga sukar membagi. Berarti jaminan keamanan finansial di musim krisis yaitu murah hati. Jaminan keamanan finansial di musim krisis ketika kita mudah membagi. Kalau Anda masih berada dalam krisis, ini waktunya untuk kita membagi. Perhatikan semua orang-orang yang murah hati, mereka adalah orang-orang yang mudah membagi. Saya mau mengajak kita untuk kembali menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang murah hati, mudah menolong apapun pergumulan kita. Dan saya percaya inilah waktunya untuk kita menjadi berkat bagi yang lain juga. Haleluya.